Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vera Liza dengan NIM 20642 dari kelas Sistem 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan maksud materi 13 dari Geografi Map IPv4 Public and Private yang ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah jaringan komunikasi data. Untuk konten yang akan dibahas pada kali ini ada submarine cable, IPv4 public versus private, IPv4 address public dan konversinya, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama itu ada submarine cable. Untuk kabel bawah laut itu sendiri adalah kabel yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik, kabel serat optik yang berada pada bawah laut yang dirancang sehingga dapat digunakan pada di dalam air, yang dibutuhkan untuk dapat memastikan mendapatkan proteksi serat optik terhadap tekanan air, agresi kimia, air memanjang propagasi, dan efek kontaminasi hidrogen. Untuk tempat kabel bawah laut itu sendiri berada di bawah laut. Ini ada contoh gambarnya, itu seperti ini. Kenapa kabel bawah laut ini dirancang? Itu untuk menyokong infrastruktur yang digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan internet untuk dapat melakukan komunikasi. Yang pertama kali digunakan untuk jaringan telegraf dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, hingga yang terpisah oleh lautan sekalipun. Selain itu, akan membantu mengurangi biaya internet lokal agar tetap terhubung dengan negara lainnya. Kabel bawah laut ini telah digunakan sejak tahun 1858. Selanjutnya, itu ada karakteristik kemampuan dan mekanikal kabel untuk bisa dipasang, diperbaiki, dan dipulihkan serta digunakan sebagai pedoman dalam rekomendasi ITU 972 ISO. Yang pertama ada cable breaking load atau CBL, diukur selama tes kualifikasi. Yang kedua ada nominal transition tensile strength atau NTTS yang dijumpai untuk tidak sengaja selama operasi pemulihan. Yang ketiga ada nominal operation tensile strength atau NOTS yang dijumpai selama perbaikan. Yang keempat itu ada nominal permanent tensile strength atau NPTS yang menggambarkan status kabel setelah berbaring. Yang terakhir itu ada minimum kabel bending radius yang merupakan pedoman penanganan kabel. Struktur kabel bawah laut harus terjamin ketahanan desain sistem dengan memperhatikan efek kumulatif dari beban yang diterapkan pada kabel saat peletakan, perbaikan, dan pemulihan, serta permanen yang diterapkan pada kabel yang dipasang. Berdasarkan pengaplikasiannya, komunikasi kabel laut terbagi menjadi dua, yaitu kabel laut dengan radiator dan tanpa radiator. Sistem komunikasi kabel laut itu memanfaatkan komponen EDFA, yaitu optical amplifier, yang cocok digunakan karena mempunyai kelebihan high output power dari 100 mW dan besar yang terhingga sampai 50 dB, noise figure yang rendah terhingga 4 dB, dan menggunakan power yang rendah untuk pumping source-nya. Yang kedua ada IPv4 public versus private. Itu pengertiannya untuk IPv4 public itu sendiri adalah alamat IP yang bisa diakses langsung menggunakan internet tidak menggunakan perangkat dan ditetapkan ke router jaringan oleh penyedia layanan internet. Perangkat ini memiliki IP pribadi yang dapat tersembunyi saat menghubungkan ke internet melalui IP public router. Selanjutnya untuk pengertian IPv4 private itu sendiri adalah alamat yang diberikan router jaringan yang berada pada perangkat. Setiap perangkat itu mempunyai alamat IP private yang unik sehingga tidak sama dengan perangkat lain. Lalu selanjutnya ada organisasi pengelola alamat IP itu ada IANA, dan IPv4 ini sudah ada sejak 1980-an. Cara untuk memeriksa alamat IP yang digunakan itu saat terhubung ke internet, alamat IP private diganti dengan alamat IP public yang telah ditetapkan oleh ISP. Hal tersebut
dilakukan untuk melindungi IP dan perangkat pada jaringan yang digunakan dan sebagai memastikan agar tetap terhubung. Saat mengalami kehabisan alamat IPv4, sudah beberapa teknologi diterapkan untuk dapat memberikan solusi pada masalah tersebut. Paling banyak yang digunakan itu adalah NAT atau terjemahan alamat jaringan, Dynamic IPv4 Address Assignment atau DHCP, Classless Interdomain Routing atau CIDR. Namun, NAT menjadi yang paling populer dan menggeser waktu lebih jauh untuk diperlukan sampai alamat IPv4 habis. Nah, di sini ada perbedaan alamat IP publik dan alamat IP pribadi. Itu yang pertama ada jangkauan eksternal atau global untuk IP publik. Dan untuk alamat IP pribadi ini jangkauannya itu internal atau lokal. Nah, untuk alamat IP publik ini digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan pribadi melalui internet, sedangkan alamat IP pribadi itu digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan pribadi dengan perangkat lain di rumah atau kantor. Selanjutnya untuk kode numerik unik yang tidak pernah digunakan kembali oleh perangkat lain. Sedangkan untuk alamat IP pribadi ini, kode nomor non-unik yang dapat digunakan kembali oleh perangkat lain di jaringan pribadi lainnya. Selanjutnya, untuk menemukan alamat IP publik itu dengan menuliskan alamat IP saya pada Google. Dan untuk alamat pribadi ini ditemukan melalui pengaturan internal perangkat. Nah, selanjutnya untuk alamat IP publik ini ditugaskan dan dikendalikan oleh penyedia layanan internet, sedangkan alamat IP pribadi ini ditugaskan ke perangkat khusus dalam jaringan pribadi. Untuk alamat IP publik ini tidak gratis, sedangkan alamat IP pribadi ini gratis. Selanjutnya untuk kekurangan IPv4 itu yang pertama ruang alamat yang dapat menampung 4 miliar host yang merupakan batasan yang signifikan. Yang kedua ada keamanan, tidak memberikan keamanan ketika enkripsi data saat mengautentikasi paket. Dan yang ketiga ada kemacetan jaringan, itu karena fitur siaran yang menjadi padat dan kelebihan beban karena semua alamat dikirim paket di jaringan. Yang keempat ada paket loss yang mengatur batas waktu datagram jika tidak sampai tepat waktu. Maka data akan kadaluarsa dan akan diminta kembali pada komputer tujuan. Hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya paket dan tidak baik saat dilakukan streaming. Yang kelima ada prioritas data, itu tidak dapat mengenali jenis data yang ditransmisikan sehingga sulit untuk memprioritaskan transmisi data tinggi. Selanjutnya ada IPv4 address publik dan konversinya. Yang pertama itu alamat IPv4 public saya sendiri itu ada 182.138.133 yang diperoleh dari Google dengan menuliskan what is my IP pada kolom pencarian. Nah, setelah mengkonversi, untuk hasil konversi IP saya sendiri itu ada 1.1.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1 dengan perhitungan seperti di bawah ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini adalah penggunaan kabel bawah laut sangat bermanfaat untuk dapat terhubung dengan negara lain untuk menyambungkan internet sehingga dapat terjalin komunikasi dengan beberapa hal yang harus dipenuhi serta proses yang harus dilalui untuk dapat digunakan secara utuh dengan memperhatikan risiko penyelesaian jika terdapat masalah yang terjadi, akibat yang menyebabkan kerusakan, dan masih banyak lagi. Penggunaan IPv4 baik publik ataupun pribadi itu dapat digunakan dalam menyokong kebutuhan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan protokol yang tersedia dengan alamat IP yang berbeda dan dapat berkomunikasi dengan perangkat saat pada jaringan yang sama dengan prosedur yang tersedia. Berikut merupakan referensi dari pembahasan kali ini. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.